Tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri menangkap seorang terduga teroris di bengkel yang berada di Durenjaya, Bekasi pada Selasa pagi. Terduga teroris diketahui bernama Febri dan merupakan anak pemilik bengkel. Usai penggerebekan, kondisi bengkel terlihat tutup dengan lampu menyala. Warga sekitar mengatakan saat penggerebekan ada 3 mobil dan petugas berpakaian preman. Warga mengaku tidak melihat barang bukti yang dibawa dari bengkel. Tidak doang, karena rame itu pakai baju kemarin nih, banyak aparat gitu. Kita nggak nanya gitu, nggak nanya. Baru abang tahu nih, nggak segini. Kata orang-orang berperang belum tahu rumahnya apa gitu. Tapi denger abang gitu, dengernya. Pak, tadi yang datang berapa orang, Pak? Banyak. Banyak. Dari mana ngakunya? Nggak tahu dari mana. Pakai preman semua ya? Iya, pakai preman semua. Tapi ada yang pakai mobil, baju anggota? Wah, nggak ada. Kalau aparat sini bawa. Oke. Dari polsek, Pak? Ada dari polsek? Bukan dari polsek. Dari mana? Nggak tahu juga. Jam berapa sih, Pak, tadi ininya, Pak? Sekitar jam berapa? Jam 8-an. Jam 8 pagi ya? Itu yang dibawa 1 orang, berarti. Ya itu kan anaknya. Bapak itu tadi 2 juga sama orang. Oh, berarti emang bapak sama anak di sini, Iya, Pak? di sini. Iya, pasti bengkel motor ya? Bikin motor ini. Dia udah lama, Pak, buka usaha di sini. Wah, bang itu udah lama, motor itu udah lama. Berapa tahun? Nggak tahu berapa lama dah. Udah puluhan tahun kali. Infonya taunya kenapa, Pak, dia dibawa, Pak? Ya. Dugaannya kenapa dia dibawa, tau nggak? Oh, itu nggak tahu saya, belum ada informasi. Belum ada informasi ya? Iya, paling bawa aja gitu. Pak, selain 2 orang yang dibawa, apa aja yang dibawa dari sini? Iya nih, Pak. Ada penggeledahan nggak, Pak, di dalam? Gua kalau orang tahu ya tahu. Gua cek belakang ya tahu. Menurut warga, terduga teroris itu baru ikut bekerja di bengkel sekitar 2 bulan terakhir. Ketua RT 04 Perumahan Margaya Yujaya, Ismail mengatakan, sebelum melakukan penggerebekan, petugas Densus 88 sudah meminta izin kepada Ketua RT setempat. Febri sudah dipantau aktivitasnya sejak bulan Juli 2024. Pelaku tidak menunjukkan aktivitas yang mencurigakan dalam kesehariannya. Kasus penggerebekan yang dilakukan petugas Densus 88 ini kini dalam pemeriksaan polisi. Perumahan Marga Yujaya. Pak RT dijelaskan pas saat Densus 88 meriksa di rumah pelaku ini, Pak RT mendampingin nggak? Ya saya turut mendampingin sebelum melakukan penggerebekan itu ya tetap mohon izin ke pihak lingkungan, dalam hal itu Pak RT ya saya, dan memang sudah dibuktikan dengan surat perintah dari dari Poldanya, dan ya memang sudah dibuktikan, dan kebetulan juga beliau tidak berada di rumah, terus beradanya di tempat kerja orang tuanya di bengkel motor yang tepatnya di dekat Perumnas 3 seperti itu. RT tadi pas penggeledahan apa aja yang diambil, Pak RT? Nah, alhamdulillah saya menunggu sampai jam 11, dari jam 9 itu katanya dari komandan untuk penggerebekan itu atau pemeriksaan tidak jadi, karena kan sudah dilakukan di bengkel. Nah, di bengkel sana dilakukan termasuk juga interogasi kepada orang tuanya, dan tadi orang tuanya meminta izin kalau bisa di rumah nggak usah digeledah ya penggerebekan, karena di rumah memang juga sudah tidak ada apa-apa, dan beliau tidak, di rumah juga kosong, kebetulan ibunya lagi sakit, jadi takut ngedrop dan shock, jadi terjadi apa-apa. Dan mungkin pertimbangan itu dari pihak kepolisian tadi ya mengambil kesimpulan mungkin di rumah nggak usah, cukup dengan di bengkel tadi, seperti itu. Ya saya melihat dengan kacamata di lingkungan ini, di lingkup saya ya, anak ini hanya kerjanya dari rumah ke bengkel, bantu orang tua, balik ke rumah, ke masjid. Itu aja keseharian. 7 hari dalam seminggu ya itu. Kalaupun juga kalau ada yang datang tahlilan ya dia juga ikut terlibat ke tahlilan seperti biasa. Tidak ada yang mencurigakan ataupun yang menonjol dari hal-hal tersebut. Jadi ya beliau seperti warga biasa saja. Dan ya memang saya lihat juga anaknya masih tertutup seperti itu. Bergaul sama. Dia masih muda, usia berapa, Pak? Kalau sekarang usianya kalau nggak salah sih kan dia tamat SMA, sekitar 22-23an ya kayaknya. Febri.
Iya. Udah lama Pak di sini Pak tinggal? Udah lama, bahkan ya dia bapaknya di sini ya besar di sini, bapaknya beli rumah juga di sini. Dia lahir di sini, sekolah di sini juga. Tapi emang anaknya tertutup. Ya kalau melihat keseharian saya melihat ya anaknya memang tertutup, beda dengan yang anak-anak yang lain. Kalau di rumah kayak ada tamu gitu Pak RT di rumah pelaku. Nah kalau itu juga saya juga masih sanksi, karena kalau dibilang tamu keseharian saya juga sering lihat ya nggak ada tamu yang yang istimewa datang. Oh ini siapa, enggak? Hanya ya sekedar tamu, mungkin teman orang tuanya. Kalau dia sendiri ya nerima tamu belum pernah saya lihat, kecuali kakak adik-adiknya yang lain itu, karena adiknya juga teman dengan anak saya gitu. Berarti shock nggak sih Pak dengan adanya terduga teroris di lingkungan Bapak ini Pak? Kalau dibilang shock sih ya pasti namanya kaget itu ada. Cuma saya juga merasa lega. Kenapa? Karena hari ini terungkap gitu bahwasanya ada terindikasi, ya kita baru bilang terindikasi semacam jaringan teroris seperti itu ya. Dan memang sekitar 1-2 bulan yang lalu Intel sudah minta pamit ke saya untuk mondar-mandir melakukan penyelidikan, dan saya disuruh keep, nggak usah diomongin dulu, biarkan pihak kami menyelidiki lebih lanjut dan bisa memutuskan. Dan sampai hari ini ya dilakukanlah penjemputan seperti itu yang saya rasakan. Pak, Bawa Pak, yang sampai saat ini ya mereka hanya membawa si Febri saja. Untuk alat bukti apa lainnya ya saya juga nggak lihat, karena saya tadi tidak ikut ke bengkel. Yang pasti seperti itu, dan saya juga dapat info langsung dari Polda, dapat fotonya mereka di sana lagi diadakan penyelidikan terhadap tersangka. Pak, berarti hanya satu orang saja Pak yang diamankan dari lingkungan Bapak? Iya, yang atas nama Febri, satu orang saja. Pak, Intel tadi minta izin tuh tanggal berapa? Bulan berapa? Minta izinnya itu kalau nggak salah sih saya lupa tanggalnya, Juli sih, akhir-akhir Juli. 2 bulan Awal lalu Juli, ya? iya 2 bulan yang lalu. Pak, dengan adanya peristiwa ini untuk keamanan di RT sendiri gimana? Ya kalau keamanan, saya sebenarnya juga ada tunjuk satu orang di bidang keamanan untuk RT, dan saya berkoordinasi dengan pihak RW. Jadi minta tindak lanjutnya ini untuk preventif kita, untuk edukasi, untuk menyampaikan ke warga itu supaya benar-benar berhati-hati terhadap anak-anak kita. Kenapa? Anak-anak kita itu raganya kita lihat, tapi pikirannya ada di sosmed, itu yang kita nggak bisa tembus. Makanya ya mulai kemarin pertemuan pun juga saya sampaikan, minta tolong bapak-bapak dikontrol baik-baik anaknya. Kenapa? Karena raganya itu ada di kita, tapi pikirannya ada di sosmed. Nah itu yang kita bisa tembus. Jadi minta tolong sesekali dikontrol apa sih yang mereka jangkau di sosmed, yang mereka lakukan, apalagi kan HP sekarang sudah canggih. Jadi ya mungkin ini akan saya sounding juga ke Pak RW untuk antisipasi lingkungan yang seperti ini gitu. Apa yang harus kita lakukan terhadap warga. Jadi ya mau nggak mau kita terus edukasi, berikan pemahaman gitu. Jadi ya biar bisa kita antisipasi lebih dini gitu. Jangan sampai sudah kejadian baru kita mau laksanakan, ya sudah terlambat seperti itu. Pak, Setelah 2 bulan terakhir itu Bapak melihat ada hal yang mencurigakan ya Pak? Nah kalau itu makanya kan saya juga termasuk kategori jadikan Intel juga, karena kan harus menyelidiki juga. Dan alhamdulillah yang saya ikutin ya seperti itu aja, dari rumah ke masjid, bengkel itu aja. Dan bahkan saya sekali lewat di depan bengkel, ya dia ada gitu, nggak kemana-mana dan nggak pernah keluar dari lingkungan gitu. Jadi ya memang saya mengatakan ini pure benar-benar di sosmed mereka. Jadi Bapak ikut berkomunikasi pendidikan juga ya? Iya, pasti. Pak, kalau sosok orang tuanya ini di mata masyarakat seperti apa Pak? Ya kalau di mata masyarakat sih ya seperti biasa, kita bergaul, ngobrol biasa. Nggak ada yang yang mencurigakan kita mau bilang apa gitu. Karena ya beliau juga seperti warga biasa yang lainnya gitu.